Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Randa Septaria dengan NPM 24011030100172. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi Universitas Syekh Kuala. Saya ingin menjelaskan terkait tentang akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Baik, saya ingin menjelaskan terkait poin pertama, yaitu tentang kehilangan dalam proses produksi. Pengertian dari kehilangan dalam proses produksi adalah berkurangnya jumlah bahan baku atau produk jadi yang seharusnya dihasilkan akibat dari faktor-faktor tertentu, baik yang dapat maupun yang tidak dapat dikendalikan. Kehilangan dalam proses produksi ini bisa berupa dari penyusutan bahan, kerusakan produk, atau cacat produk. Menurut akuntansi biaya, kehilangan produksi dibedakan berdasarkan penyebabnya, yaitu ada dua. Yang pertama ada kehilangan normal atau dalam bahasa Inggris yang disebut dengan normal loss. Yang kedua yaitu kehilangan abnormal, dalam bahasa Inggris disebut dengan abnormal loss. Perbedaan ini dilakukan agar perlakuan akuntansi tepat, sehingga laporan keuangan memberikan informasi yang relevan. Saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu kehilangan normal. Pengertian dari kehilangan normal. Kehilangan normal adalah kehilangan yang tidak dapat dihindari, meskipun proses produksi dilakukan secara efisien. Kehilangan ini terjadi secara alami dan merupakan karakteristik produksi. Contoh kehilangan normal ada tiga. Yang pertama yaitu penguapan air pada industri minuman. Yang kedua ada sisa potongan kayu pada industri mebel. Yang ketiga ada sisa potongan kain pada industri garmen. Perlakuan akuntansi kehilangan normal ada tiga. Yang pertama yaitu tidak dicatat sebagai kerugian khusus. Yang kedua, biaya kehilangan dialokasikan ke unit yang baik. Yang ketiga yaitu dampaknya harga pokok per unit produk meningkat karena unit yang hilang dianggap ditanggung produk selesai. Contoh perhitungan kehilangan normal. Sebuah perusahaan memproses 1000 unit bahan baku dengan biaya 100 juta. Dalam proses terjadi kehilangan normal, yaitu sebesar 50 unit. Artinya, hanya 950 unit saja yang baik. Dan cara penyelesaian soalnya yaitu dengan menentukan harga pokok per unit sama dengan 100 juta dibagi dengan 950 unit. Hasilnya adalah 105.263. Artinya, kehilangan 50 unit tersebut tidak dianggap sebagai kerugian, melainkan bagian dari HPP unit yang selesai. Saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu tentang kehilangan abnormal. Kehilangan abnormal adalah kehilangan yang terjadi akibat kondisi tidak wajar, misalnya kesalahan pekerja, kerusakan mesin, dan faktor lain yang tidak dapat dicegah. Contoh kehilangan abnormal ada tiga. Yang pertama, produk rusak akibat salah setelan mesin. Yang kedua, kerusakan bahan baku akibat listrik padam. Yang ketiga, kecelakaan kerja yang menyebabkan produk gagal. Perlakuan akuntansi kehilangan abnormal ada tiga. Yang pertama yaitu tidak dibebankan ke produk yang baik. Yang kedua yaitu dicatat sebagai kerugian periode berjalan dalam laporan laba rugi. Yang ketiga yaitu hal ini bertujuan agar harga pokok tidak terdistorsi oleh biaya yang seharusnya dapat dihindari. Contoh perhitungan kehilangan abnormal. Jika dari 1000 unit bahan baku, biaya 100 juta dan terjadi kehilangan normal sebanyak 50 unit dan terjadi kehilangan abnormal sebanyak 30 unit, maka kehilangan normal ditanggung 950 unit saja yang baik. Dan cara menyelesaikan soal ini yaitu dengan menggunakan HPP per unit sama dengan 100 juta dibagi 950 unit sama dengan 105.263. Nah,
kerugian abnormal 30 unit tersebut dicatat dalam kerugian khusus dan tidak masuk ke dalam HPP. Saya akan menjelaskan tentang poin yang keempat, yaitu pentingnya pencatatan kehilangan produksi. Pentingnya pencatatan kehilangan produksi untuk yang pertama adalah menentukan biaya atau harga pokok produksi yang akurat. Tanpa manajemen, biaya bisa saja salah alokasi. Nah, yang kedua yaitu untuk mengendalikan biaya produksi. Manajemen dapat mengetahui kerugian tersebut masih bersifat wajar atau perlu perbaikan proses. Nah, yang ketiga yaitu dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar. Investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lain dapat menilai kinerja perusahaan dengan tepat. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi. Dengan mengetahui kehilangan abnormal, maka perusahaan bisa memperbaiki proses sehingga dapat meminimalkan kerugian di masa depan. Perbedaan kehilangan normal dan kehilangan abnormal dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu dari segi aspek penyebab. Kehilangan normal, penyebabnya yaitu alami, tidak dapat dihindari. Sedangkan penyebab dari kehilangan abnormal adalah karena kelalaian, kesalahan, dan kondisi yang tidak wajar. Yang kedua yaitu dari segi aspek perlakuan. Kehilangan normal yaitu dibebankan ke produk yang baik, sedangkan kehilangan abnormal perlakuannya yaitu dicatat sebagai kerugian periode berjalan. Yang ketiga yaitu perbandingan dalam segi aspek HPP. Kehilangan normal maka HPP lebih tinggi, sedangkan kehilangan abnormal HPP tidak terpengaruh. Nah, yang terakhir yaitu perbandingan dalam segi aspek tujuan pencatatan. Kehilangan normal maka membebankan biaya wajar, sedangkan kehilangan abnormal maka mengungkap kerugian untuk evaluasi. Sekian video presentasi saya mengenai akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Jika terdapat banyak kesalahan kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.